Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Apa kabarnya teman-teman semua? Insyaallah dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat berkumpul kembali dalam majelis jarak jauh kita ini. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kepada majelis kita ini. Insyaallah hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah ya, dengan pembahasan bab hak Allah Ta'ala atas hambanya ya. Dan sebelum mulai belajar, kita membaca doa dulu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anak, silahkan dibuka buku akidahnya. Dibuka halaman yang pertama. Silahkan. Nah, anak-anak, kita akan mulai ke pembahasan yang pertama. Ya. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan kita? Ya. Kenapa sih Allah Ta'ala menciptakan kita? Apakah Allah menciptakan kita hanya untuk bermain saja? Atau apakah Allah Ta'ala menciptakan kita hanya untuk makan-makan saja tuh? Atau apakah Allah menciptakan kita hanya untuk tidur saja? Tentu tidak ya teman-teman. Lalu Allah Ta'ala menciptakan kita untuk apa teman-teman? Allah Ta'ala menciptakan kita agar yang pertama, yaitu agar kita beribadah kepadanya saja ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, Allah Ta'ala menciptakan kita agar kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun ya. Maksudnya bagaimana? Yang pertama ya, agar kita beribadah kepadanya saja ya. Contohnya ibadah yang anak-anak tahu apa? Misalkan sholat ya. Nah, jadi kita hanya boleh sholat karena Allah ya. Kita hanya meniatkan sholat kita untuk Allah saja ya. Kita hanya boleh meniatkan ya, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu tujuan diciptakannya manusia. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala menciptakan kita agar kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Itu berarti kita tidak boleh tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan makhluk apapun, dengan benda apapun ya. Maksudnya bagaimana menyekutukan ini? Menyekutukan bisa diartikan mengadakan tandingan, mengadakan lawan, atau menduakan ya. Tujuan diciptakannya kita yang kedua, yaitu kita tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh mengadakan tandingan untuk Allah atau menduakan Allah dalam beribadah kita ya.
Sampai di sini dapat dipahami oleh teman-teman? Ya, artinya kita tidak boleh menyekutukan Allah atau beribadah kepada selain Allah. Yang selanjutnya, kita akan lanjutkan ke pembahasan kedua, ya, yaitu mengenai ibadah. Nah, anak-anak, apakah ibadah itu? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ada yang tahu, teman-teman? Yang dimaksud dengan ibadah adalah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah cintai, ya. Ibadah adalah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah cintai. Ya, anak-anak. Jadi seluruh perkara yang Allah cintai, seluruh perkara yang baik, ya, itu adalah merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah ini, ya, memiliki dua macam, ya. Memiliki macam, yaitu ada dua macam, ya. Apa saja macam-macam ibadah? Macam-macam ibadah yaitu yang pertama, ya, ibadah yang berupa perkataan, ya. Kemudian yang kedua yaitu ibadah yang berupa perbuatan, ya. Jadi seluruh perkara yang Allah cintai, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, ya, maka itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah, ya. Sampai di sini dapat difahami penjelasan mengenai ibadah, teman-teman? Insyaallah, ya. Baik anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang tujuan penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tadi ada dua. Yang pertama, agar hanya beribadah kepada Allah saja, ya, agar kita hanya beribadah kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, ya, agar kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam beribadah kita. Kemudian pembahasan mengenai yang tadi itu, yang pertama adalah tujuan kita diciptakan, ya, anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu tadi pembahasan mengenai ibadah, ya. Segala sesuatu baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka itu merupakan ibadah. Nah, itulah inti dari pembahasan mengenai bab hak Allah atas hambanya, ya, pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya yang berikut. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya mengenai bab hak Allah atas makhluknya pada pertemuan selanjutnya, ya anak-anak. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu dapat difahami dan dimengerti oleh teman-teman semua, ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk tugasnya, ya, yang pertama yaitu membuat 20 kata kecil di buku tulis.
Kemudian anak-anak semua membaca materi halaman yang ke-1 ya. Sebanyak berapa kali membacanya? Paling sedikit yaitu 20 kali ya. Kemudian yang ketiga, menceklis satu kotak setiap selesai membaca materi halaman yang pertama dari judulnya Bab Hak Allah Ta'ala atas hambanya. Kemudian kenapa Allah Ta'ala menciptakan kita ya terus sampai ke bawah sampai ibadah dan macam-macam ibadah yang perkataan dan perbuatan. Sampai di situ ya menghafalnya dan membacanya. Setiap selesai membaca satu halaman, yang halaman pertama, maka kalian checklist satu kotak. Begitu seterusnya sampai 20 kali ya, sampai 20 kotaknya selesai di checklist. Kemudian selanjutnya tugasnya yaitu menghafal ya. Setelah dibaca 20 kali, silakan dihafalkan materi yang ada dalam halaman pertama tadi ya. Dan direkam ya hafalannya sebanyak 1 kali saja rekaman suaranya ya. Yang terakhir yaitu mengirimkan foto 20 kotak yang sudah di checklist dan rekaman suara hafalan sebanyak 1 kali. Mudah-mudahan tugasnya juga dapat difahami dan dapat dikerjakan oleh semuanya dengan baik ya. Barakallahu fiikum. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.